Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Saat ini sudah banyak orang di seluruh dunia telah mempromosikan pemahaman agama dalam beberapa tahun terakhir, terutama agama Islam. Meskipun keyakinan itu berasal dari Jazirah Arab, namun telah menyebar pesat kepada seluruh penjuru dunia. Semua agama di dunia adalah pondasi moral dan kepercayaan yang membentuk masyarakat dengan cara yang positif. Dan faktanya Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah sosial seperti rasisme, ketidaksetaraan dan perbedaan gender. Berikut ini kisah menarik terulang kembali, di mana seseorang gadis cantik setelah melihat temannya senantiasa menjadi pribadi yang damai dan positif. Gadis jelita ini akhirnya memeluk Islam. Kisahnya bermula saat orang-orang sering mengatakan masa depan tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membolak-balikkan hati memang benar adanya. Sebagaimana seorang gadis jelita asal Denmark tidak pernah mengira bahwa suatu hari nanti akhirnya dia akan memeluk agama Islam. Cerita bagaimana dia bisa menjadi mualaf pun cukup unik. Pasalnya dia tertarik dengan agama Islam karena teman muslimnya yang berakhlak mulia. Gadis ini bernama Luna. Dia dibesarkan dalam keluarga non-muslim yang taat beragama dan tidak pernah memiliki teman muslim sebelumnya. Meski dibesarkan dalam keluarga non-muslim yang taat beragama, sebenarnya Luna seringkali bolos beribadah. Hanya keluarganya saja yang rajin beribadah. Bisa dibilang, Luna hanya jemaat formalitas saja. Luna sudah berniat untuk keluar dari agama yang dianutnya itu sejak lama karena menurutnya, banyak hal tidak logis dalam ajaran agama tersebut. Namun, terdapat satu agama yang menarik perhatiannya selama ini dan agama tersebut adalah agama Islam. Bertahun-tahun setelahnya, Luna tidak melirik agama lain. Ketika berada di bangku SMA, dia bertemu dengan seorang laki-laki muslim. Sejak saat itulah dia belajar lebih dalam mengenai agama Islam. Tidak ada paksaan atau tawaran dari sang temannya. Luna sendiri mengatakan ia ingin belajar mengenai Islam atas dasar kemauan diri sendiri. Teman tersebut juga tidak pernah secara frontal menawarkan Islam kepada Luna, atau mengatakan sesuatu tentang Islam dan lain sebagainya. Dia mengatakan teman muslimnya terlihat tenang setiap hari. Dia tidak pernah menghujat agama lain atau memuji tentang agamanya kepada umat beragama lain. Luna pun semakin tertarik kepada Islam setelah melihat akhlak temannya yang begitu baik. Merasa penasaran akan Islam, Luna pun akhirnya banyak menonton dan membaca tentang Islam serta cerita tentang orang-orang yang sudah mualaf melalui media sosial. Teman saya tidak pernah menjelek-jelekkan agama lain, tapi juga tak memuji-muji tentang Islam. Jelasnya, Luna semakin merasa penasaran bagaimana rasanya menjadi seorang muslim, dan penasaran dengan kepercayaan seperti apa yang diyakini oleh temannya itu. Bisakah aku menjadi pribadi yang baik seperti dia dan tetap tenang? Pikir Luna pada saat itu. Tidak hanya itu, Luna juga banyak mendengar dakwah tentang Islam. Dia pun mulai menyadari bahwa terdapat banyak hal yang indah dalam agama Islam. Meski melihat melalui video saja, Luna mengaku hatinya terasa begitu bahagia. Semakin banyak belajar, dia merasa semakin bahagia. Semua hal itu dilakukan atas kesadarannya sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin Luna yakin bahwa agama Islam merupakan agama yang tepat bagi dirinya. Semua artikel dan buku-buku tentang agama Islam terasa masuk akal baginya. Menurut Luna, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Sangat jauh berbeda dengan agama yang dianut olehnya sebelumnya. Islam selalu mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan berbuat baik pada sesama makhluk hidup. Ini sangat berkebalikan dengan berita agama Islam yang dimuat oleh media, yang bertolak belakang dengan ini. Karena di dalam Islam tidak pernah diajarkan kebencian apalagi penindasan dan kekerasan. Setelah berhijrah, Luna pun menemukan kedamaian di dalam Islam. Yang kedua ini, perjalanan kehidupan seorang gadis lugu. Jadi mualaf yang dijauhi orang tua sampai didatangi polisi. Berbagai macam perjalanan hidup selalu menarik untuk dibahas. Salah satunya tentang mereka yang mencari kedamaian batin dalam berkeyakinan.
Hal itu pula yang menarik perhatian pembaca dari salah satu artikel ternama, tentang kisah hidup usai syahadat. Farah ini dibesarkan secara Katolik tak membuat seorang mahasiswi ini berhenti untuk mencari tahu mengenai Islam, dan memutuskan menjadi mualaf. Bahkan, meski kedua orang tuanya melarang dan menjauhinya, ia tetap berpegang teguh sebagai muslimah. Farah Solano, mahasiswi jurusan hukum yang memutuskan menjadi mualaf. Di usianya yang kini sudah 19 tahun, Solano mengaku masih mendapat penolakan dari kedua orang tuanya lantaran menjadi seorang muslimah. Ini memang bukan jalan mudah bagiku sebab keluargaku akan terus memperhatikanku. Kini keluarga tak bisa memaksaku lagi sebab di usiaku yang beranjak 20 tahun ini, kebiasaan lama di keluarga sudah sangat melekat. Jika aku melakukan hal yang bertolak belakang sama artinya aku sudah mengkhianati diri sendiri, mengkhianati keyakinan dan cita-citaku serta keinginanku untuk tunjukkan agama Islam ini baik adanya, ujar Solano. Solano yang kala itu memakai jilbab biru mengaku tumbuh besar sebagai Katolik yang taat. Di dalam agama itu, Solano menuturkan ada satu prinsip yang ditanamkan sejak kanak-kanak namun tak sejalan dengannya seiring berjalannya waktu. Biasanya saat kanak-kanak kita mengikuti ajaran, jika tidak melalui aku maka engkau masuk neraka, dan jika menolak akan ada keburukan. Ini mungkin hal-hal yang ketika kita kanak-kanak menjadi sesuatu yang ditakutkan jika tidak ditiru. Tapi seiring beranjak dewasa kita mulai mempertanyakan dan sadar, beber Solano. Dari perbedaan prinsip itu, Solano mengaku mulai mencari agama lain. Salah satunya Islam. Ketertarikannya pada agama Islam lantaran kakek dari sisi ayahnya keturunan Palestina, di mana negara tersebut didominasi Muslim. Seolah aku merasakan terpanggil asal-muasalku hingga membawaku ke pencarian silsilah keluarga. Kemudian lewat Facebook aku mulai komunikasi dan cari orang Palestina, orang Saudi Arabia untuk bertanya apa itu Islam dan agama seperti apakah itu, imbuhnya. Tradisi Timur Tengah memang kerap dijalani di keluarga Solano. Namun, Solano menganggap tradisi berbeda dengan agama Islam, sesungguhnya sehingga ia pun mencari tahunya dengan bertanya pada teman-teman muslimnya. Teman-temanku ini menyarankan mencari masjid di Costa Rica lalu aku coba cari-cari, tapi aku berpikir, ini negara Kristen kan? Sepertinya akan sulit mencari masjid. Tapi teman muslimku terus menyemangati dan menganjurkan mencarinya lewat Google. Akhirnya aku temukan Masjid Omar, jelas Solano. Perjalanannya pun dimulai di sini. Saat Solano diantar ayahnya berkunjung ke Masjid Omar itu, terdapat beberapa kelas mualaf membaca syahadat dan Al-Quran yang membuatnya mampu mendengarkan lantunan ayat suci. Hatinya tersentuh dan merasa dirinya adalah bagian dari agama Islam, dan semenjak aku mendengar lantunan ayat Al-Quran dan mulai membacanya, hatiku tersentuh. Sederhananya, aku cocok dengan agama ini dan merasa betah menjadi pemeluknya. Saat itu aku bersyukur sekali kepada Tuhan dan aku tak pernah melewatkan kelas-kelas di masjid itu. Sebab bagi muslim keturunan atau mualaf belajar agama adalah kewajiban, bebernya. Dengan hari-harinya belajar agama Islam, membulatkan tekadnya menjadi seorang muslim. Kendati begitu, kedua orang tuanya menentang dengan keras keinginan Solano bahkan tak segan menjauhinya. Sekitar 6-7 bulan kemudian aku memutuskan untuk berikrar ucapkan kalimat syahadat. Tapi aku mendapat penolakan dari keluarga karena memeluk agama lain dan ibuku menasehatiku. Kamu ini pengikut Kristus, Muslim tak percaya Kristus, jelas Solano. Lalu aku bilang ke beliau, ibu aku tak percaya Kristus itu Tuhan. Walau aku dilahirkan di keluarga Kristen, dan aku bilang ke ayah juga kalau aku mau jadi mualaf. Beliau jawab tidak. Tapi aku bersikeras, terangnya lagi. Meski mendapat penentangan, Solano tetap mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tekadnya mempelajari agama Islam, juga sebagai bagian dari Muslim. Diakuinya, Islam membuat ia memiliki hati yang teduh, tenang, dan damai. Agama Islam membuat hati menjadi tenang damai. Kenapa hati harus tenang dan damai? Sebab terkadang kita tersesat dalam hidup dan mengalami masalah tanpa tahu penyebabnya. Tapi jika kita punya Tuhan di hati kita sejatinya kita sudah punya segalanya. Kita tak perlu menderita berlarut-larut meski didera ketidakadilan sekalipun. Jelasnya, prinsip itu yang membuat ia meneguhkan hati agar selalu taat dan patuh pada Tuhan, serta berserah diri. Terlebih, perasaan damai itu memacunya menjadi lebih tenang meski dijauhi oleh keluarganya. Meski kini keluarga menjauhiku, aku bisa saja memilih terus menangis atau marah pada ayahku tapi Tuhan menganugerahi hati kita dengan cinta.
kesabaran, pengertian, dan ketenangan hati. Imbuhnya, dengan berpegang teguh pada ajaran Islam dan berpasrah pada Tuhan, Solano mengaku tak khawatir akan apapun lagi lantaran percaya takdirnya. Di satu sisi, Solano pun berharap agar keluarganya bisa mendapatkan hidayah agar mengenal keindahan Islam seperti dalam pandangannya. Kita tahu bahwa Tuhan tidak membutuhkan manusia, tapi manusialah yang sangat membutuhkan Tuhan. Sebagai anak, kita harus terus berdoa pada Tuhan dan Maha Kuasa. Jadi di satu sisi semua ini sangat indah dan di sisi lain ini juga sangat sulit. Dan Islam tidak lain adalah cara hidup yang harus kita ikuti dan aku sangat bersyukur menjadi Muslim, pungas Solano. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.